Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rambatan kalor. Kalor itu bisa merambat dalam suatu zat padat, dalam fluida maupun tanpa zat antara. Yang pertama adalah rambatan kalor secara konduksi. Nah, rambatan kalor secara konduksi itu adalah rambatan kalor melalui zat padat atau konduktor. Nah, misalkan saya di sini mempunyai balok berupa logam. Nah, salah satu ujungnya ini saya bakar ya. Kalau saya bakar, maka otomatis ujung yang kiri itu akan lebih panas daripada ujung yang kanan. Maka nanti kalor akan merambat dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi kalor itu akan merambat dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalor dalam merambat dari ujung satu ke ujung yang lain, ini punya ukuran kecepatan atau kelajuan. Nah, laju rambatan kalor dari ujung kiri ke kanan, dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, itu bisa kita rumuskan, simbolnya adalah H. H sama dengan KA delta T per L. Nah, jadi yang dinamakan H itu adalah kalor yang merambat tiap satuan waktu. H di sini menyatakan laju rambatan kalor, satuannya adalah Joule per sekon atau watt. Sedangkan K itu adalah konduktivitas termal bahan, satuannya adalah watt per meter Kelvin. A itu adalah luas penampang bahan, satuannya meter kuadrat. Delta T itu selisih suhu ujung-ujungnya ya. Nah, satuannya adalah Kelvin. Boleh juga satuannya dalam Celsius. Nah, ini juga boleh dinyatakan dalam watt per meter Celsius. Boleh, tidak masalah. Nah, L itu adalah panjang bahan atau konduktor, satuannya meter. Sedangkan G itu kalor yang merambat, satuannya Joule. T itu adalah waktu rambatnya, satuannya adalah sekon. Jenis rambatan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu adalah rambatan kalor melalui zat alir atau fluida. Nah, fluida itu ada dua jenis saja, yaitu zat cair dan zat gas. Misalkan saya punya kasus seperti ini adalah jendela dari suatu rumah ya. Jendela ini terbuka, luas penampangnya adalah A. Nah, misalkan rumah ini ber-AC ya. Nah, suhu yang dalam rumah itu TD, yang luar rumah itu TL. Nah, suhu di luar rumah dengan dalam rumah pasti lebih besar di luar rumah kan. TL lebih besar dari TD. Berarti ada selisih ya. Ada selisih suhu antara luar rumah dengan dalam rumah. Selisih suhunya adalah suhu di luar rumah dikurangi suhu di dalam rumah. Nah, kita tahu bahwa kalor itu selalu merambat dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi nanti kalornya akan merambat dari luar rumah ke dalam rumah. Karena kalor itu merambat dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, laju aliran kalor dalam merambat tersebut, nah dirumuskan H sama dengan HA kali delta T. H tetap menyatakan laju rambatan kalor, satuannya Joule per sekon atau watt, sedangkan H di sini koefisien konveksi. Ini H kecil ya, koefisien konveksi. Satuannya watt per meter kuadrat Kelvin atau boleh watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kalau ini satuan dalam SI ya, Kelvinnya boleh diganti Celcius. Nah, oke. Terus kemudian A itu adalah luas permukaan yang bersentuhan atau luas permukaan konveksi, satuannya meter kuadrat. Delta T itu perbedaan suhu zat alir yang berkonveksi, satuannya Kelvin atau derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu zat alir yang berkonveksi, kalau dalam kasus ini berarti perbedaan suhu dalam rumah dan luar rumah. Berarti suhu udara yang dimaksudkan. Karena di sini mengatakan zat alir itu bisa zat cair maupun zat gas. Nah, kalau luas permukaan yang bersentuhan atau luas permukaan yang konveksi itu maksudnya kalau dalam kasus ini adalah luasnya jendela yang bolong ini ya. Luasnya jendela yang bolong. Jadi ini menghubungkan antara suhu dalam dengan suhu luar. Rambatan kalor yang ketiga adalah radiasi. Nah, radiasi itu adalah rambatan kalor tanpa zat antara atau tanpa medium perantara. Contohnya sinar matahari yang membawa kalor bisa sampai ke bumi padahal dia melalui ruang hampa. Di antara bumi dengan matahari itu kan ruang hampa, tidak ada medium sama sekali, tapi bisa merambat ke bumi. Nah, contoh lain adalah kalau misalkan saya punya katakanlah benda panas ini ya, bersuhu mutlak T, dia bisa merambatkan radiasi kalor ke lingkungannya. Nah, luas permukaannya misalkan A ya. Jadi A itu adalah luas permukaan dari bendanya itu. Dia pasti akan memancarkan radiasi kalor ke lingkungannya. Meskipun
di sekitarnya ini ruang hampa. Jadi kalau misalkan di sini ada orang di dekatnya, begitu ya, ini dihampakan ruangnya, tetap aja orang ini akan merasakan panas, ya. Karena apa? Ya karena memang dia tidak butuh medium dalam perambatannya. Laju rambatan kalor yang dipancarkan benda panas tiap detik, nah itu dirumuskan H sama dengan E sigma T pangkat 4 kali A. Ini sigma kecil ya. Jadi kalau sigma besar seperti ini, sigma kecil seperti itu ya. Nggak boleh ini sigma besar terus sigma kecil, salah ya. Sigma kecil seperti itu. Ini adalah huruf Yunani. Nah, H itu tetap laju rambatan kalor per detik itu berarti Q per T seperti tadi. Nah, H itu laju rambatan kalor dinyatakan dalam Joule per sekon atau watt. E itu menyatakan emisivitas bahan atau benda. Nah, E itu bernilai dari 0 sampai 1, tergantung sifat bendanya. Kalau E-nya sama dengan 0, itu dikatakan benda pemantul sempurna. Warna putih itu bisa memantulkan dengan bagus, tapi bukan pemantul sempurna ya. Nah, pemantul yang bagus. Makanya kalau kita upacara bendera, misalnya pakai baju warna putih itu lebih nyaman daripada pakai hitam. Kalau hitam ya gampang menyerap radiasi kalor, cepat panas. Tapi kalau putih lebih banyak memantulkan radiasi kalor. Kalau pemantul sempurna, betul-betul sempurna, E-nya itu 0. Artinya dia memantulkan seluruh radiasi kalor yang datang padanya. Kalau E sama dengan 1, ini dikatakan sebagai benda hitam sempurna. Atau boleh benda pemancar sempurna. Warna hitam itu bisa menyerap radiasi kalor dengan sangat bagus. Misalkan Anda punya jok sepeda motor warnanya hitam, nah, ditaruh di panas matahari sebentar aja, maka akan cepat panas karena dia bisa menyerap radiasi kalor dengan sangat bagus. Nah, kalau dia hitam sempurna, wah tidak hanya panas, ya bisa membara gitu karena bisa menyerap kalor 100%. Jadi kalau benda hitam sempurna itu artinya tidak ada yang dipantulkan sama sekali, semuanya diserap 100%. Nilai emisivitas sama dengan 1 juga berlaku untuk benda pemancar sempurna. Jadi karena pada intinya benda yang bisa menyerap radiasi kalor dengan baik, dia juga pemancar yang baik. Pemancar itu beda dengan pemantul ya. Contohnya kalau bulan itu adalah pemantul radiasi kalor, sedangkan matahari itu adalah pemancar radiasi. Nah, matahari kita mempunyai emisivitas sekitar E sama dengan 0,98. Itu kan hampir 1. Jadi matahari kita itu hampir menjadi benda pemancar sempurna. Nah, kalau sigma di sini, ini menyatakan konstanta Stefan Boltzmann. Nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Kalau T besar di sini menyatakan suhu mutlak benda, satuannya Kelvin. Jadi suhunya di sini harus dalam Kelvin, tidak seperti rambatan kalor yang lain ya. Kalau laju rambatan kalor pada radiasi, suhunya harus dalam Kelvin. Nah, misalkan saya punya suhu dalam Celcius. Maka untuk jadi Kelvin, ini harus ditambah dengan 273. Nah, ini akan menjadi suhu dalam Kelvin. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, dua logam campuran A dan B yang berukuran sama disambung seperti tampak pada gambar. Luas penampang lintang masing-masing logam 10 cm kuadrat. Konduktivitas termal logam A dan B diketahui 40 dan 80 watt per meter Kelvin. Suhu benda salah satu ujung logam A 90 derajat Celcius, sedangkan pada ujung logam B 0 derajat Celcius. Suhu sambungannya sebesar berapa? Jadi itu maksudnya Celcius ya, satuannya 90 derajat Celcius. Yang ujung lain 0 derajat Celcius. Ini logam A, logam B, L-nya itu sama. Ya, 5 cm, ini juga 5 cm ya. Yang ditanyakan suhu sambungannya. Nah, kalau pada ujung-ujungnya ini dijaga tetap suhunya 90 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, artinya dalam keadaan setimbang termal, maka akan berlaku laju rambatan kalor di logam A dengan B itu pasti sama. Jadi ingat rumus H tadi, H itu adalah K kali A kali delta T per L. Jadi ini KA, di sini miliknya A ya, delta TA, ini L-nya A, sama dengan KB kali A delta TB per L. A-nya bisa saya coret karena luas penampangnya sama ini. Nah, KA-nya itu saya isi 40. Delta TA ini adalah selisih suhu ujung-ujung
konduktor A ini. Jadi 90 itu lebih besar dari su sambungan kan. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Nah, tapi L-nya ini sudah kita bisa coret ya. L-nya bisa kita coret. Nah, terus kemudian KB-nya saya masukkan 80. Nah, delta TB itu selisih suhu ujung-ujung konduktor B. Berarti TS dikurangi 0 kan? TS lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau begitu ini TS dikurangi dengan 0. Selalu yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Nah, sekarang coba ini berarti 90 min TS. 80 dibagi 40 itu 2. TS kurangi 0 TS. Jadi kalau begitu ini 90 sama dengan 3 TS. Berarti TS-nya itu adalah 30 derajat Celcius. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, 3 logam sejenis yang panjangnya sama disambung seperti tampak pada gambar. Perbandingan luas penampangnya A1 banding A2 banding A3 adalah 1 banding 2 banding 3. Perbandingan suhu sambungan T1 dengan T2 adalah berapa? Nah, coba perhatikan di sini suhunya 0 sedangkan yang lain 60. Pasti kalornya merambat dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi rambatan kalornya itu ke kiri. Laju rambatan kalor di masing-masing logam adalah H1, H2, H3. T1 itu adalah suhu sambungan logam 1 dengan 2, T2 suhu sambungan logam 2 dengan 3. Jadi ini yang ditanyakan adalah perbandingan T1 dengan T2 itu berapa? Nah, kita meninjau sambungan logam 1 dan 2 saja ya. Itu saya kira sudah cukup untuk mencari jawaban ini. Jadi coba perhatikan di sini kalau dijaga tetap 0, 60 derajat dalam keadaan setimbang termal, maka H1 itu pasti sama dengan H2. H itu apa tadi rumusnya? Kan KA kali delta T per L. Perhatikan dalam soal ini L-nya sama semua kan? L-nya sama, logamnya panjangnya sama dengan L gitu. Nah, luas penampangnya yang tidak sama. Jadi di sini juga logamnya sejenis. Kalau logamnya sejenis, berarti K-nya juga sama. K1 sama dengan K2, sama dengan K3. Saya misalkan aja K, ya kan? Jadi ini K, ya A1, karena A-nya nggak sama. Delta T1, L-nya sama. Terus kemudian di sini K dikalikan A2 kali delta T2 per L. L-nya sama. Nah, saya bisa mencoret K sama L-nya. Saya coret seperti ini. A1 itu nilai perbandingannya adalah 1. Ini nilai perbandingannya, bukan berarti A1 nilainya 1, enggak. 1 nilai perbandingannya. Terus kemudian delta T1 itu selisih ujung-ujung suhu konduktor 1. Jadi ini adalah T1 dikurangi 0 kan. Ya, karena T1 lebih besar daripada 0. Karena kalor kan merambat ke kiri. Jadi semakin ke kanan suhunya pasti lebih tinggi. Nah, terus kemudian kalau A2 di situ adalah 2, delta T2 itu adalah selisih suhu ujung-ujung konduktor 2. Jadi itu berapa? Berarti T2 dikurangi dengan T1. Berarti ini T1 sama dengan 2T2 min 2T1, 3T1 sama dengan 2T2. Jadi kalau begitu T1 dibanding dengan T2 adalah 2 dibanding 3. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah A. Berikutnya nomor 3, 3 batang logam A, B, C yang identik disambung seperti tampak pada gambar. Jika suhu ujung-ujung logam A, B, C masing-masing 5 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius, maka suhu sambungannya adalah berapa? Jadi ini suhu sambungannya ya, yang tengah-tengah ini. Ini yang ditanyakan. Nah, sekarang perhatikan, ini suhunya paling tinggi ya. Kalau paling tinggi berarti dia akan mengalirkan kalor ke suhu yang lebih rendah ini. Jadi nanti aliran kalornya seperti ini. Jadi di sini ada HC, terus ini ada HA, di sini ada HB. Nah, nanti jumlah aliran kalor yang masuk ke titik cabang itu harus sama dengan jumlah aliran yang keluar dari titik cabang. Jadi kalau begitu nanti HC itu akan sama dengan HA ditambah dengan HB. Nah, HC-nya itu adalah K kali A kali delta TC per L. Perhatikan, KAL-nya itu sama semua. Sama ya. Jadi saya tulis KAL gitu aja. HA itu adalah KA delta TA per L sama KAL-nya.
plus K kali A delta TB per L. Kebetulan aja sama L-nya dicoret, KA-nya juga dicoret. Delta TC itu selisih ujung-ujung suhu logam C ya. Jadi kalau gitu TS lebih rendah dari 100 kan. Jadi kalau begini ini 100 dikurangi dengan TS sama dengan delta TA, berarti ini TS-nya yang lebih tinggi kurangi 5. Terus kemudian di sini TS-nya dikurangi dengan 15. Nah, seperti itu. Kalau begitu ini 100 min TS sama dengan 2TS min 20. Berarti kalau begitu 120 sama dengan 3TS. TS-nya berarti 40 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah D. Berikutnya nomor 4, permukaan dalam suatu dinding luar suatu rumah dijaga tetap 30 derajat Celcius pada suatu hari di mana suhu udara luar adalah 10 derajat Celcius. Anggap koefisien konveksi rata-rata 3 watt per meter kuadrat Kelvin. Banyaknya kalori yang hilang karena konveksi alamiah pada dinding yang berukuran 10 meter kali 3 meter tiap detik adalah berapa? Dalam soal sudah diketahui selisih suhu udara luar dan di dalam rumah yaitu 20 derajat Celcius. Perhatikan di sini H 3 watt per meter kuadrat Kelvin. Kelvinnya bisa diganti Celcius. Karena perbandingan skala suhu Kelvin dengan Celcius itu 1 dibanding 1. Nah, terus kemudian luas penampang yang berkonveksi itu adalah 30 meter kuadrat pada T1 skon berapa kalori yang mengalir. Jadi kita harus cari dulu laju rambatan kalornya. H itu apa? H itu adalah Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Sekarang kita masukkan apa yang diketahui Q per T. T-nya adalah 1 ya, 1 detik. Terus kemudian H-nya 3, sedangkan A-nya adalah 30. Delta T-nya adalah 20. Jadi Q-nya adalah 9 kali 2 itu 18. Jadi kalau begitu, ini kan satuannya Joule ya. Jadi sama aja dengan 1,8 kilojoule. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5, logam berbentuk silinder pejal memiliki penampang lintang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 1 cm dan panjangnya 10 cm. Logam ini bersuhu 300 Kelvin dan emisivitasnya sepertiga. Bila konstanta Stefan Boltzmann 5,7 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4, maka laju rambatan kalor yang dipancarkan ke lingkungannya sebesar berapa? Baik, dalam soal ini silinder pejalnya sudah diketahui, jari-jarinya saya jadikan meter, 10 pangkat min 2 meter, ini jari-jari penampangnya ya. Sedangkan L itu adalah panjang dari silinder pejal ini. Suhunya sudah diketahui 300 Kelvin, sedangkan emisivitasnya sepertiga. Nah, yang ditanyakan laju rambatan kalor yang terpancar ke lingkungannya. Jadi yang tanyakan itu hanya. Kita cari dulu berapa luas permukaan total dari silinder ini. Luas permukaan total silinder adalah luas lingkaran pada ujung-ujungnya. Ini pi r kuadrat, ini pi r kuadrat ya. Berarti ada 2 pi r kuadrat karena 2 sisi. Nah, terus kemudian juga luas selimut tabung. Luas selimut tabung adalah 2 pi r dikalikan dengan panjang dari tabungnya. Jadi kalau begitu luas totalnya ya ini. Kalau begitu ini bisa ditulis 2 pi r, r ditambah L. Jadi ini 2 pi, R-nya 10 pangkat min 2, R-nya tadi 10 pangkat min 2 ditambah L-nya 0,1. Ini hasilnya adalah 2 pi kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus laju rambatan kalornya. Rumusnya tadi kan E sigma T pangkat 4 dikalikan dengan A. Nah, sekarang kita masukkan, E-nya adalah sepertiga, sigmanya 5,7 kali 10 pangkat min 8, sedangkan suhunya adalah 300 pangkat 4, sedangkan A-nya itu adalah 22 pi kali 10 pangkat min 4. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 0,34 pi, satuannya adalah joule per skon. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di situ adalah B.